Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Sasabila Larsa Putri dengan NIM 192231044 akan melakukan presentasi mengenai laporan praktikum survei konsumsi pangan, analisis frekuensi konsumsi menggunakan metode Food Frequency Questionnaire. Nah, latar belakang dalam penulisan laporan ini yaitu pemenuhan kebutuhan gizi akan berdampak pada status kondisi kesehatan dan bisa juga berlaku sebaliknya, yaitu status kesehatan akan berdampak pada status gizi seseorang, sehingga perlu dipenuhi melalui konsumsi pangan. Konsumsi pangan sendiri harus beragam karena merupakan upaya untuk mewujudkan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Semakin banyak kelompok makanan yang dikonsumsi sehari-hari, maka akan semakin besar peluang nutrisi tubuh dapat tercukupi. Nah, frekuensi konsumsi pangan sendiri dapat dianalisis menggunakan Food Frequency Questionnaire. FFQ sendiri dapat mengetahui kecenderungan pola makan responden, mengidentifikasi kelompok makanan yang paling sering dikonsumsi maupun yang jarang dikonsumsi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pola makan responden. Nah, rumusan masalah dalam penulisan laporan ini yaitu mengetahui bagaimana FFQ mengetahui pola konsumsi responden, bagaimana hasil analisis FFQ pada responden dan juga kelompok responden selama 1 bulan terakhir, serta bagaimana pola konsumsi responden selama 1 bulan terakhir. Dengan tujuan untuk mengetahui cara kerja FFQ dalam melihat pola konsumsi responden, untuk mengetahui hasil analisis FFQ pada responden dan kelompok responden selama 1 bulan terakhir, serta untuk mengetahui pola konsumsi responden selama 1 bulan terakhir. Nah, penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu tentang pengetahuan cara melakukan survei konsumsi pangan menggunakan FFQ, melatih keterampilan dalam mengolah data dan menganalisis data konsumsi pangan, serta dapat memberikan gambaran mengenai pola makan mahasiswa. Pembahasan pertama yaitu Food Frequency Questionnaire. Nah, FFQ sendiri merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan selama periode waktu tertentu seperti hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Nah, FFQ sendiri dapat memuat sekitar 100 bahan makanan atau kelompok bahan makanan yang komponennya dapat disesuaikan dengan bahan pangan lokal yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal individu. Nah, untuk analisisnya sendiri dilakukan pendataan kelompok bahan pangan selama 1 bulan terakhir dalam bentuk pengisian kuesioner, yang kemudian akan dilakukan scoring untuk memudahkan analisis. Untuk skornya sendiri yaitu 0 untuk frekuensi tidak pernah, 5 untuk frekuensi 1 sampai 2 kali per bulan, 10 untuk frekuensi 1 sampai 2 kali seminggu, 15 untuk 3 sampai 6 kali seminggu, 20 untuk 1 kali sehari, dan 25 untuk frekuensi lebih dari 1 kali sehari. Berikut adalah hasil FFQ responden dengan identitas nama namanya yaitu Ava, perempuan berusia 21 tahun. Berikut adalah hasil FFQ responden. Nah, untuk analisis hasil sendiri dilakukan pengkategorian yaitu dengan jarang dan juga sering. Kategori jarang termasuk tidak pernah 1 sampai 2 kali sebulan dan 1 sampai 2 kali seminggu. Untuk yang sering sendiri 3 sampai 6 kali seminggu, 1 kali sehari dan lebih dari 1 kali sehari. Hal ini dilakukan untuk memudahkan analisis pola konsumsi pangan responden. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa responden AFA memiliki skor jarang yang lebih banyak daripada skor sering, yaitu 62,5% untuk jarang dan 37,5% untuk yang sering. Sehingga responden AFA termasuk lebih jarang konsumsi makan makanan yang dicantumkan dalam kuesioner. Berikut adalah hasil FFQ kelompok berdasarkan skor. Dapat terlihat bahwa skor tertinggi diperoleh oleh kelompok saus, dressing, dan rasa bubuk dengan persentase 20,4%. Dan untuk yang terendahnya sendiri terdapat pada produk susu dengan persentase 0,6%. Selain itu, untuk produk keperluan gizi, khusus dan juga lain-lain berada pada presentasi yang rendah. Berikut adalah hasil FFQ kelompok berdasarkan responden. Nah, untuk dari sini dapat dilihat bahwa mayoritas responden jarang konsumsi bahan makanan yang berada dalam list kuesioner. Untuk bahan makanan eh, yang didominasi jarang yaitu produk ikan dan juga keperluan kesehatan dengan persentase mencapai 100%. Selain itu terdapat kelompok pangan sehat seperti daging, ayam, dan juga susu berada pada kategori jarang dengan persentase yang tinggi.
Untuk kategori sering sendiri, memiliki presentase tertinggi pada kembang gula, permen, dan juga coklat, serta saus, dressing, dan juga perasa bubuk. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rata-rata kelompok masih belum beragam dan juga cenderung memilih makanan yang praktis. Berikut adalah hasil analisis pie chart FFQ untuk setiap kelompok pangan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi mayoritas responden, baik individu maupun kelompok, masih berada pada kategori jarang untuk keseluruhan kelompok pangan. Kelompok pangan yang paling banyak dikonsumsi yaitu saus, dressing, dan juga perasa bubuk, produk bakery, serealia, dan makan ringan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih menyukai makanan yang mudah diakses dan praktis untuk dikonsumsi. Selain itu, konsumsi kelompok makanan bergizi tinggi seperti susu, daging, dan juga unggas serta produk ikan masih terbilang rendah. Sehingga perlu dilakukan edukasi gizi mengenai keragaman konsumsi pangan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.